Halo Sobat Digital, perkenalkan nama saya Muhammad Januri dari Prodi Akuntansi kelas 1B. Nah, apa sih manfaatnya matematika ekonomi dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu satu, mengelola keuangan pribadi. Contohnya, dengan menggunakan konsep matematika ekonomi, seseorang dapat membuat anggaran keuangan. Yang kedua, yaitu pemahaman biaya dan pendapatan. Contohnya, dalam berbisnis atau mengelola keuangan keluarga, matematika ekonomi membantu dan memahami biaya produksi, harga jual, dan analisis untung rugi. Di sini kan ada soal himpunan ya, yaitu semestanya nilai X-nya 15 sampai 30 menggunakan X-nya itu elemen bilangan bulat positif. Berarti kita tulis semesta mulainya dari 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, selanjutnya ada himpunan A. A yaitu mulai nilai X-nya dari 15 sampai 30 menggunakan elemen bilangan ganjil. Berarti 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Dah. Terus himpunan B-nya nilainya mulai dari 17 sampai 30 menggunakan elemen bilangan prima. Apa sih bilangan prima? Bilangan prima yaitu bilangan yang nilainya itu cuma dibagi sama dirinya sendiri. Jadi mulainya dari 17, berarti 17 itu bilangan prima. 19, 23 sama 29. Terus himpunan C-nya nilai X-nya mulai dari 20 sampai 26 menggunakan elemen bilangan bulat positif. Berarti 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Nah, kita udah menemukan kayak gini, kita langsung bikin diagram P-nya. Ini kotaknya itu semesta ya. Terus kita cari himpunan yang sama di A, B, C, yaitu 17, 19, 29, 23, 21, 22, 24, 26, 15, 27. Berarti itu menggunakan diagramnya kayak gini. Kecil banget ya udah. Ininya 23, ininya 29, 19, 17. Ini tuh di himpunan B. Terus ini himpunan A. Himpunan A nya yaitu 15, 27. Terus di himpunan A sama C itu 21 sama 25. Terus yang di himpunan C nya yaitu 20, 22, 24, 16 di himpunan C. Terus yang enggak kebagian di semesta atau di beberapa himpunan A, B, C itu sisanya 16,
18, 28, 30. Di sini kan soalnya diketahui jumlah mahasiswa ada 216 orang, 30 orang tidak suka voli dan basket, 150 orang suka basket, dan 60 orang suka keduanya. Berapa orang hanya menyukai voli saja? Gambar diagram P-nya. Berarti diagram P-nya tuh bulatannya cuma ada 2. Nah, di sini kita kasih yang suka basket. Nah, yang ininya yang suka voli. Nah, kan di sini udah diketahui 60 orang yang suka keduanya. Berarti 60-nya itu di tengah-tengah. Di sini orang yang tidak suka kedua-duanya yaitu voli dan basket yaitu 30 orang. Nah, berarti kita cari yang basket sama voli. Yang suka basket itu 150 orang. Kita tulis 150 orang. Tapi di sini kan 60 orang suka kedua-duanya, berarti 150 itu dikurangi 60. Hasilnya 90. Nah, berarti yang belum kita cari yaitu voli. Berapa yang suka voli saja? Nah, kita pakai rumusnya gini. Di sini kan udah ada 90 yang suka basket, ditambah 60 orang yang suka kedua-duanya, ditambah 30 yang tidak suka keduanya, terus ditambah titik-titik. Ini titik-titiknya yaitu dari berapa orang yang suka voli saja, sama dengan jumlah keseluruhannya yaitu ada 216 orang. 216 orang. Berarti kita jumlah 90 tambah 50 berarti 150. 150 tambah 30 180. Nah, dari 180 mau ke 216 itu berapa? 180 mau ke 216 yaitu 36. Berarti di polinya yaitu 36 orang yang suka polinya saja. Soal selanjutnya yaitu fungsi linier. Yang kita ketahui titik A-nya yaitu 8 sama 12. Titik B-nya 24 sama 20. Berarti fungsi liniernya kita pakai rumus Y1 Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Nah, kita kasih tanda ya biar nggak kebingungan, yaitu titik A nya itu X1, terus yang titik B nya yaitu X2. X1 nya itu 8, yang titik B nya X2 nya itu 24. Terus yang 12 nya yang di titik A itu Y1, di yang titik B nya yang 20 itu Y2. Nah, kita tinggal masukin aja Y dikurangi Y1 nya yaitu 12 per Y2 nya yaitu 20, Y1 nya yaitu 12, X dikurangi X1 nya yaitu 8 per X2 nya yaitu 24 dikurangi X1 nya yaitu 8. Terus kita jumlah Y dikurangi 12 per 20 dikurangi 12 yaitu 8, X dikurangi 8, 24 dikurangi 8 yaitu 16. Nah, di sini kita pakai kali silang ya. Jadi 16 kali Y itu 16Y dikurangi 16 dikali 12 yaitu 192 sama dengan
yang 8-nya juga dikali silang ya. 8 kali X yaitu 8X. 8 kali 8 64. Terus kita sederhanakan biar menghabiskan yang 16 Y ini. Berarti kita bagi 16. Berarti 16 dibagi 16 itu jadi Y sama dengan 8X dibagi 16 yaitu 0,5X. Terus yang ini kan dipindah ruas nih, ya kan negatif 64 ditambah 192 yaitu jumlahnya 128. Tapi kita disederhanakan dibagi 16. Jadi negatif 8. Kita cari yang sama tegak lurus, yaitu kita pakai cara gradien. Nah, berarti gradien yang satu yaitu negatif 6 per 3 sama dengan 2. Terus yang keduanya yaitu gradien negatif 8 per negatif 4 sama dengan 2. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu gradiennya yaitu 1 per 2. Terus yang keempatnya yaitu gradiennya negatif 6 per negatif 3 sama dengan 2. Nah, kita biar cari tegak lurusnya yaitu kita lihat dari persamaan yang gradiennya sama, yang menghasilkan gradien tegak lurusnya itu M1 per M2 nya menghasilkan 1 atau negatif 1. Berarti gradien yang sama yaitu 1 per 2 dikali 2 sama dengan negatif 1. Berarti yang gradien negatif 1 sama dikali 2 yang samanya yaitu 0,1 sama 0,3. Soal selanjutnya yaitu 20X ditambah 10Y sama dengan 50. 10X ditambah 20Y sama dengan 40. Pertanyaannya yaitu selesaikan persamaan di bawah ini dengan metode eliminasi dan substitusi serta gambarkan grafiknya. Berarti kita jawabannya yaitu kita sederhanakan dulu. Yang 20Y tambah 10Y sama dengan 50. Kita tulis ulang. 20X ditambah 10Y sama dengan 50 dibagi 10. Jadi sederhananya yaitu 2X ditambah Y sama dengan 5. Terus yang keduanya yaitu 10X ditambah 20 Y sama dengan 40. Kita juga sama sederhanakannya yaitu 10. Jadi X ditambah 2Y sama dengan 4. Terus kita pakai rumus eliminasinya. Eliminasinya kita tulis yang tadi yang udah disederhanakan. Yang awalnya itu 2X ditambah Y sama dengan 5. Yang keduanya yaitu X ditambah 2Y sama dengan 4. Nah, kita itu pengen menghabiskan X atau Y biar menghasilkannya habis gitu. Jadi X-nya dikali 1, yang keduanya yaitu dikali 2. Jadi 2X kali 1 yaitu 2X
ditambah Y 5, terus yang ininya X dikali 2 jadi 2X ditambah 2Y ditambah 2Y dikali 2 yaitu 4Y yang 4 dikali 2 itu 8. Nah, kita mau menghabiskan X-nya. Berarti habis nih. Kita tinggal Y dikurangi 4. Y yaitu 3. Negatif 3Y sama dengan 5 dikurangi 8 yaitu negatif 3. Terus hasilnya Y ini, yang ini tuh dibagi sama yang ini, jadi habis ya, totalnya jadi 1. Terus substitusinya itu kita bebas mau ambil yang atas atau yang bawah. Saya ambilnya yang atas, jadi 2X ditambah Y sama dengan 5, nilai Y nya yaitu 1, berarti 2X ditambah 1 sama dengan 5, terus 2X sama dengan ini plus 1 pindah ruas jadi negatif 1, jadi 5 dikurangi 1 jadi hasilnya 4. Terus X yang 4 ini dibagi 2 jadi 2, jadi X nya itu 2 ya, X nya itu 2, iya nak 1. Nanti kita pakai grafiknya. Ini tuh Y, ini tuh X. Berarti yang X nya itu 2, 1, 2 di sini. Terus Y nya 1 di sini. Kita tarik. Nah, kayak gini. Udah. PD-nya yaitu 10.000 dikurangi 400 Ki, PS-nya itu negatif 6.000 ditambah 400 Ki. Nah, jika pemerintah menetapkan subsidi sebesar Rp 800 per unit, berarti kita harus rubah dulu si PD sama PS-nya ke Ki sama P. Jawaban. Rumusnya yaitu PD sama dengan PS. PD-nya yaitu 10.000 dikurangi 400 Ki sama dengan PS-nya negatif 6.000 ditambah 400 Ki. Kita jumlahkan yang samanya, nominal yang sama variabelnya. Terus ini yang samanya 10.000 karena negatif 6.000 pindah ruas jadi positif 6.000. Nah, yang ini juga tadinya negatif pindah ruas jadi positif. Kita jumlahkan, ini 16.000, yang ini 800 Ki. Terus kita pindah ruas. Jadi 16.000 dibagi 800 sama dengan 20. Berarti Ki-nya 20. Terus kita cari P-nya. P-nya itu ambil yang pertama 10.000. 10.000 dikurangi 400 Ki, berarti 10.000 dikurangi 400, karena Ki-nya 20 berarti kita kali 20 sama dengan 10.000 dikurangi 400 kali 20
yaitu 8.000. Jadi 10.000 dikurangi 8.000 jumlahnya 2.000. Berarti P-nya 2.000. Karena udah ketemu, kita langsung hitung kuantitas berapa harga dan kuantitas keseimbangan sesudah subsidi. Yang B-nya ini yang A, kita cari yang tadi yang A. Terus yang B-nya yaitu pakai rumus P 6.000 ditambah 400 Ki. Ini tuh penawaran tanpa subsidi, berarti yang ini. Terus penawaran dengan subsidi P 6.000 ditambah 400 Ki. Karena ini subsidi ya, ada kalau subsidi itu penurunan. Jadi rumusnya itu dikurangi, kalau misalkan pajak itu ditambah. Jadi dikurangi 800, karena kan diminta subsidinya sebesar 800 per unit, jadi 800 sama dengan, karena negatif 6.000 sama dengan negatif 800, berarti negatif ketemu negatif jadi positif. Positif 6.800 ditambah 400 Ki. Terus permintaan tetap itu yang PD yang ini 10.400 Ki. Terus kita pakai rumus PD-nya sama dengan 10.000 dikurangi 400 Ki. Rumusnya PD sama dengan PS. Nah, PD-nya yang ini yang 10.000 dikurangi 400 Ki. PS-nya yang ini 6.800 ditambah 400 Ki sama dengan, kita samain 10.000 dikurangi, kan pindah ruas 6.800, ininya 400 Ki ditambah 400 Ki sama dengan 10.000 dikurangi 6.800 itu 3.200. Ininya 800 Ki. Terus pindah ruas 800 ini Ki sama dengan ya. Jadi Ki-nya 4. Terus kayak rumus yang pertama juga kita cari yang P. P-nya yaitu 10.000 dikurangi 400 Ki. Ini P yang ini tuh dari PD. Setiap yang pencarian P itu yang PD. Tapi kita bebas sih mau ambil yang PS juga gak apa-apa. Tapi lebih gampang yang PD. Jadi 10.000 dikurangi 400 dikali 4. Ki-nya kan 4. Jadi 10.000 dikurangi, jadi 400 dikali 4 yaitu 1.000
600. Jadi nantinya dikurangi 10.000 dikurangi 1.600, jadi 8.400. Jadi sesudah subsidi P-nya itu 8.400, Q-nya yaitu 4. Terus kita cari yang berapa subsidi dinikmati konsumen dan produsen. Rumusnya itu SK, karena kan konsumennya. Itu yang P pertama dikurangi P yang kedua. Berarti yang ini tuh tidak 8.400 dikurangi 2.000, jadi 6.400 yang diterima konsumen. Terus yang keduanya yaitu SP yang produsen, subsidi produsen, yaitu S dikurangi SK sama dengan 800. Jadi ini teh 800 tuh yang diminta subsidinya per unit, dikurangi SK yang ini, SK nya 6.400. Jadi jumlahnya 5.400. Jadi jumlahnya itu 5.600. Terus yang D-nya kita kan berapa total subsidi yang dikeluarkan pemerintah. Rumusnya itu S sama dengan Q dikali S sama dengan itu Q-nya yang ini. Nah, yang ini berarti 4. Di 4 dikali 800 sama dengan, jadi jumlahnya 3.200. Nah, selesai. Kita lanjut ke soal berikutnya. Keseimbangan pasar X. Nah, yang ini X. Berarti QDX sama dengan QSK. QDX nya itu 5 dikurangi 2 PX ditambah PY sama dengan negatif 5 ditambah 4 PX dikurangi PY sama dengan angka sama variabelnya yang sama kita jumlahin. Jadi 5 ditambah 5 ini sama ini, terus yang 4 PX nya ditambah 2 PX dikurangi PY sama dengan 10 6 PX dikurangi 2 PY sama dengan 5 3 PX dikurangi PY. Ini tuh disederhanakan dibagi 2. Jadi 10 dibagi 2 5, 6 dibagi 2 3, 2 PY dibagi 2 itu 1 PY.
karena 1 PY kita jangan ditulis 1 PY tapi PY nya aja. Terus keseimbangan pasar Y, rumusnya sama, Ki yang ini, Ki DY sama dengan Ki XY 6 ditambah PX dikurangi PY sama dengan negatif 4 dikurangi PX ditambah 3 PY sama dengan, kita samakan angkanya dan variabelnya, kita jumlahkan 6, 4, negatif 4 pindah ruas jadi positif 4, ininya pindah ruas jadi negatif PX ditambah 3 PY, negatif pindah ruas jadi positif sama dengan 10 negatif 2 PX ditambah 4 PY sama dengan, kita sederhanakan juga, dibagi 2, ini juga sama, 10 dibagi 2 5, negatif 2 dibagi 2 negatif PX ditambah 4 PY dibagi 2 jadi 2 PY. Selanjutnya kan kita udah menemukan keseimbangan pasar X dan PY. Kita lanjut ke pakai cara eliminasi, menemukan 1 dan 2 nya. Jadi 5 sama dengan 3 PX dikurangi PY, 5 negatif PX ditambah 2 PY. Nah, kita itu mau menghabiskan PY nya, jadi ininya dikali 1, yang keduanya dikali 3. 5 kali 1 5, 3 PY kali 1 3 PY dikurangi PY dikurangi 1 itu PY. Terus di sini 5 kali 3 15, 3 kali PX sama dengan negatif PX ditambah 2 PY dikali 3 yaitu 6 PY. Eliminasikan, ini sama ini habis. Terus yang 5 dikurangi 15 tuh negatif 20 positif 20 sama dengan negatif PY 1 dikurangi 6 PY jadi 5 PY. Di sininya 20 dibagi 5 jadi 4 PY. Terus kita pakai substitusi. Substitusinya 3 PX dikurangi PY sama dengan 5. Ini ambil yang ini ya, yang ini nih, yang pasar X. Substitusikan. Jadi 3 PX dikurangi, karena PY-nya 4 jadi 4 sama dengan 5. Terus di sininya 3 PX sama dengan negatif 4 pindah ruas ke sini jadi positif 4 kan. Jadi 4 tambah 5 jadi 9 PX. 9 ini dibagi 3 jadi 3. Maka keseimbangan semuanya Ki DX dengan 5 dikurangi 2 PX ditambah PY
sama dengan 2. Karena kan PX nya 3, jadi dikali 3 ditambah karena PY nya 4 sama dengan 3. Lanjut ke QDY. QDY nya 6 ditambah PX dikurangi PY sama dengan 6. PX nya itu 3, PY nya 4. Oke, jumlahnya 5. Jadi soal selanjutnya diketahui variabel FC-nya yaitu 54 juta, PC-nya 2 juta, P-nya 2.500.000. Kita jawab. Yang tadi kan pertanyaannya berapa BEP unitnya di A. Yang A itu rumusnya BEP sama dengan FC dikurangi P dikurangi PC sama dengan 54 juta per 2.500.000 dikurangi 2 juta sama dengan 54 juta dikurangi dibagi 500.000. Set. Jadi 540.000 dibagi 5 sama dengan 108 unit. Kita lanjut ke revenue-nya. Revenue itu rumusnya R sama dengan Q dikali P sama dengan Q-nya ini 108, P-nya 2.500.000 sama dengan 270 juta. Terus yang keduanya itu tadi kan menanyakan BEP unit berapa jika FC turun 50% dan P turun 20%. Berarti rumusnya itu PC dikurangi 50%. PC nya kan 2 juta dikurangi 50% karena turun 50% sama dengan 1 juta. Terus yang P nya karena turun 20%, jadi P nya itu 2.500.000 dikurangi 20% sama dengan 2 juta. Kita hitung BEP unitnya berapa. Rumusnya sama, FC dikurangi FC per P dikurangi PC sama dengan PC nya 54 juta, P nya 2 juta dikurangi 1 juta jadi 54 unit. Kita cari perhitungan yang C nya. Jika perusahaan menjual 60 unit produksi, maka perusahaan tersebut akan mengalami keuntungan karena untuk mencapai titik impas hanya perlu menjual
50 unit, sehingga perusahaan mengalami keuntungan 6 unit. Jadi perhitungannya tuh kan tadi memintanya 60 unit. Karena kan dapat pencapaian titik impas hanya perlu menjual 54 unit, jadi 60 dikurangi 54 unit sama dengan 6 unit. Terus di sini teh 6 unit dikali 2 juta. 2 juta itu variabel cost-nya, karena kan diminta berapa per harga unitnya. Jadi 6 kali 2 juta yaitu 12 juta. Jadi dapat keuntungan dalam rupiah, walaupun di dalam unitnya kita penurunan kan 6 unit, tapi kita dapat keuntungan 12 juta. Udah.